Awas, kunyit yang Anda minum setiap hari untuk kesehatan, yang Anda anggap sebagai jamu mujarab warisan leluhur, bisa jadi diam-diam sedang merusak liver Anda dan mengacaukan kerja obat-obatan penting yang sedang Anda konsumsi. Anda pikir ini aman? Pikirkan lagi. Banyak pasien datang ke saya dengan keluhan perut parah dan hasil tes fungsi hati yang mengkhawatirkan. Dan setelah ditelusuri, biang keladinya adalah kebiasaan sepele, minum kunyit dengan cara yang salah, dan dosis yang berlebihan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah peringatan keras. Niat Anda untuk sehat bisa berbalik menjadi malapetaka jika Anda tidak tahu aturannya. Nyeri sendi yang seharusnya sembuh, malah bisa bertambah parah, disertai komplikasi lain yang tidak pernah Anda bayangkan. Jadi, sebelum Anda menyeduh gelas kunyit Anda berikutnya, berhenti sejenak. Pastikan Anda menonton video ini sampai tuntas. Agar Anda tidak menjadi korban berikutnya, mari kita bongkar rahasianya bersama. Tekan tombol like dan subscribe channel Tips Lansia sekarang juga, agar kita bisa terus belajar bersama untuk masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah kembali lagi dan meluangkan waktu untuk berkunjung di video kami. Dan bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di Tips Lansia. Di sini kita akan banyak berbagi informasi kesehatan yang praktis, terpercaya, dan tentunya mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya berbagi sebuah cerita yang sangat menyentuh hati saya. Ini adalah kisah dari salah satu pasien saya, seorang ibu hebat bernama Ibu Wahyuni, usianya 61 tahun. Ketika pertama kali datang ke tempat praktik saya, beliau berjalan dengan sangat hati-hati. Wajahnya menahan sakit. Beliau bercerita, jangankan untuk jalan pagi, untuk berdiri dari duduk saat sholat saja, rasanya seperti ada ribuan jarum menusuk lututnya. Beliau sampai harus sholat di kursi selama berbulan-bulan. Kesedihan terbesarnya, beliau tidak bisa lagi menggendong cucu pertamanya yang baru lahir, sebuah kebahagiaan sederhana yang seolah direnggut oleh nyeri sendi. Namun, karena sebuah perubahan kecil yang beliau lakukan dengan konsisten, berdasarkan anjuran saya, beberapa bulan kemudian, beliau datang kembali dengan senyum yang merekah. Beliau berjalan tanpa dipapah. Dan dengan mata berkokek-kokaka beliau menunjukkan foto di ponselnya. Beliau sedang menggendong cucunya sambil berdiri tegap. Apa rahasianya? Bukan obat mahal atau operasi. Rahasianya ada di dapur kita semua, yaitu kunyit. Tapi bukan asal minum, ada cara dan aturan pakainya. Dan rahasia Ibu Wahyuni inilah yang akan saya bagikan di video kali ini. Jadi, mengapa saya memberi judul video ini Jangan Asal Minum? Karena kunyit itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah anugerah alam yang luar biasa. Terkandung sebuah senyawa super bernama kurkumin. Anggap saja kurkumin ini adalah pasukan pemadam kebakaran elit di dalam tubuh kita. Ketika sendi kita meradang, bengkak, dan nyeri, kurkumin datang untuk memadamkan api peradangan itu langsung di sumbernya. Secara ilmiah, peradangan ini disebabkan oleh molekul-molekul jahat dalam tubuh. Nah, kurkumin ini sangat pintar. Ia bisa memblokir kerja molekul-molekul tersebut sehingga rasa sakit dan bengkak berkurang. Kekuatannya bahkan disebut-sebut bisa menyaingi beberapa obat anti nyeri kimia. Namun dengan risiko efek samping yang jauh lebih minimal jika digunakan dengan benar. Masalahnya, banyak yang tidak tahu bahwa kurkumin ini sulit diserap oleh tubuh kita. Anda bisa minum air perasan kunyit 1 liter penuh. Tapi mungkin hanya secuil kurkumin yang berhasil masuk ke aliran darah dan bekerja di sendi Anda. Sisanya terbuang sia-sia. Lebih parah lagi, jika dosisnya berlebihan tanpa cara penyerapan yang tepat, ia justru bisa mengiritasi lambung dan memberatkan kerja organ hati. Inilah mengapa cara meminumnya jauh lebih penting daripada seberapa banyak Anda meminumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya tentang bagaimana cara mengolah dan mengonsumsi kunyit yang benar, saya ingin sedikit lebih kenal dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dari kota mana Anda menonton video ini? Dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Senang sekali rasanya bisa terhubung dengan Anda semua dari seluruh penjuru Indonesia. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari
Pertama, pengenalan nyeri sendi pada lansia sering kita menua. Tubuh kita mengalami perubahan alami. Salah satu yang paling terasa adalah pada persendian kita. Bayangkan sendi kita seperti engsel pintu yang sudah dipakai puluhan tahun. Di antara tulang yang disebut tulang rawan, perlahan mulai menipis dan aus. Cairan pelumas di dalamnya juga berkurang. Inilah yang membuat gerakan tidak lagi mulus. Akibatnya, muncullah rasa kaku, terutama di pagi hari saat bangun tidur atau setelah lama duduk. Rasanya seperti sendi kita terkunci dan butuh beberapa saat untuk bisa digerakkan dengan leluasa. Ini adalah sinyal pertama yang sering diabaikan. Dianggap hanya pegal biasa karena faktor usia. Setelah kaku, seringkali muncul rasa nyeri atau ngilu. Nyeri ini bisa terasa saat bergerak, seperti saat naik turun tangga, berdiri dari jongkok, atau bahkan saat berjalan santai. Rasa nyeri inilah yang paling mengganggu, karena secara langsung membatasi aktivitas fisik kita dan membuat kita jadi takut untuk bergerak. Dampak dari nyeri ini bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Banyak lansia menjadi frustrasi, sedih, dan merasa kehilangan kemandirian. Aktivitas yang dulu disenangi seperti berkebun, jalan-jalan, atau bermain dengan cucu menjadi siksaan. Hal ini bisa memicu stres dan bahkan depresi. Jika tidak ditangani dengan baik, penting untuk dipahami. Tidak semua nyeri sendi itu sama. Ada yang disebabkan oleh pengapuran osteoarthritis, ada juga yang karena penyakit autoimun arthritis rheumatoid. Mengenali gejalanya sejak dini dan tidak menganggapnya remeh adalah langkah pertama dan terpenting untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nyeri sendi bukanlah vonis akhir bahwa masa tua kita akan dihabiskan di kursi roda. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan bagi tubuh agar kita lebih peduli dan mulai mencari solusi. Kabar baiknya, banyak solusi alami dan perubahan gaya hidup yang bisa secara signifikan mengurangi rasa sakit dan mengembalikan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, memahami musuh yang kita hadapi, yaitu proses terjadinya nyeri sendi ini, membuat kita lebih bijak dalam memilih senjata yang akan kita gunakan. Salah satu senjata alami terampuh yang ada di sekitar kita, jika dipakai dengan benar adalah Kanyet 2, kunyit sebagai obat alami kunyit, atau yang sering disebut kunir, sudah menjadi bagian dari budaya dan pengobatan tradisional kita selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Nenek moyang kita sudah sangat akrab dengan jamu kunyit asam, atau sekadar parutan kunyit, untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ini bukan sekadar mitos, melainkan kearifan lokal yang berbasis pengalaman di dunia modern. Kunyit tidak lagi hanya dipandang sebagai bumbu dapur atau bahan jamu. Ia telah naik kelas menjadi superfood atau pangan super yang diteliti secara mendalam oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Mereka penasaran, apa sebenarnya yang membuat rimpang berwarna kuning cerah ini begitu berkhasiat? Jawabannya, seperti yang sudah saya singgung, terletak pada senyawa kurkumin. Kurkumin adalah agen anti-inflamasi atau anti-peradangan alami yang sangat. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit kronis, termasuk nyeri sendi. Jadi, dengan menargetkan peradangan, kunyit bekerja langsung pada sumber masalah, bukan hanya meredakan gejalanya sesaat. Bayangkan sendi Anda yang sakit itu, seperti sebuah rumah yang sedang mengalami kebakaran kecil di dalamnya. Api itu adalah peradangan yang menyebabkan panas, bengkak, dan nyeri. Obat anti nyeri biasa mungkin bertindak seperti menyiram air ke dinding yang panas, hanya mendinginkan sementara. Sedangkan kurkumin dalam kunyit bertindak seperti pasukan pemadam yang masuk ke dalam, mencari sumber api, dan memadamkannya hingga tuntas. Selain sebagai anti peradangan, kurkumin juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Artinya, ia bisa melindungi sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel di persendian, dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi, makanan tidak sehat, dan proses penuaan itu sendiri. Jadi, kunyit tidak hanya mengobati, tapi juga melindungi. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa tidak semua kunyit diciptakan sama. Kunyit yang segar dan berkualitas tinggi tentu memiliki kandungan kurkumin yang lebih baik daripada bubuk kunyit yang sudah disimpan terlalu lama dan terpapar udara. Memilih bahan baku yang baik adalah langkah awal untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dengan segala potensinya ini, kunyit menjadi alternatif alami yang sangat menjanjikan untuk mendampingi atau bahkan pada beberapa kasus, menggantikan obat-obatan kimia. Ini memberikan harapan baru bagi para lansia untuk bisa mengatasi nyeri sendi dengan cara yang lebih selaras dengan tubuh. Ketiga,
Memahami radang sendi artritis, istilah nyeri sendi yang sering kita gunakan. Dalam dunia medis, seringkali merujuk pada artritis, yang secara harfiah berarti peradangan pada sendi. Namun, artritis ini bukan hanya satu jenis penyakit. Adalah sebuah payung besar yang menaungi lebih dari 100 kondisi berbeda. Memahami jenis yang paling umum pada lansia sangatlah penting. Jenis yang paling sering dialami adalah osteoartritis OA atau yang awam kenal sebagai pengapuran. Ini adalah jenis artritis aus dan robek wear and tear. Seperti yang dijelaskan tadi, ini terjadi ketika bantalan tulang rawan di ujung tulang kita menipis seiring waktu. OE paling sering menyerang sendi yang menopang berat badan seperti lutut, pinggul, dan tulang belakang. Berikutnya adalah artritis reumatoid RA. Ini sangat berbeda dengan OE. RA adalah penyakit autoimun, yang artinya sistem kekebalan tubuh kita yang seharusnya melindungi, malah keliru dan menyerang lapisan sendi sinovium. Ini menyebabkan peradangan yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa merusak sendi secara permanen dan bahkan memengaruhi organ lain. Gejalanya seringkali simetris. Artinya, jika lutut kiri kena, lutut kanan juga ikut kena. Jenis lain yang juga cukup umum pada lansia, terutama bepek-bepek, adalah asam urat gout. Ini terjadi ketika ada penumpukan kristal asam urat yang tajam di dalam sendi, paling sering di jempol kaki. Serangannya bisa datang tiba-tiba, biasanya di malam hari, dengan rasa nyeri yang luar biasa hebat, kemerahan, dan bengkak. Ini sangat berkaitan dengan pola makan. Mengapa lansia begitu rentan? Selain karena proses penuaan alami, ada faktor lain, seperti riwayat cedera sendi di masa lalu, faktor genetik atau keturunan, kelebihan berat badan obesitas yang memberi beban ekstra pada sendi, serta gaya hidup kurang aktif yang membuat otot penyokong sendi menjadi lemah. Membedakan jenis artritis ini sangat krusial karena penanganannya berbeda. Misalnya, penanganan OE lebih fokus pada manajemen nyeri dan menjaga fungsi sendi, sementara penanganan RA2-an membutuhkan obat-obatan yang bisa menekan sistem imun yang terlalu aktif. Inilah mengapa diagnosis dari dokter sangat diperlukan. Kabar Big News, sifat antiinflamasi yang kuat dari kurkumin dalam kunyit terbukti bermanfaat untuk berbagai jenis peradangan sendi ini, baik itu peradangan karena aus dan robek pada OE, serangan autoimun pada RA, maupun peradangan akibat kristal tajam pada asam urat. Kunyit bekerja secara umum untuk meredakan api. Peradangan tersebut 4 ilmu di balik kunyit kurkumin. Mari kita selami sedikit lebih dalam lagi keajaiban kurkumin ini. Kurkumin adalah komponen utama dari kelompok senyawa yang disebut kurkuminoid, yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit. Namun, fungsinya jauh melampaui sekadar pewarna alami. Ia adalah molekul bioaktif yang memiliki kekuatan farmakologis atau efek penyembuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan, kekuatan utamanya adalah anti-inflamasi. Cara kerjanya sangat canggih. Di dalam tubuh, ada sebuah saklar utama peradangan, yang disebut NF-κB. Ketika saklar ini menyala, ia akan memicu produksi berbagai zat penyebab radang. Kurkumin terbukti mampu masuk ke dalam inti sel, dan mematikan saklar NF-κB ini. Banyak obat anti-nyeri dan anti radang. Kimia OANS bekerja dengan cara memblokir enzim bernama COX-2. Efek sampingnya, seringkali enzim baik bernama COX-1 juga ikut terblokir, yang bisa menyebabkan iritasi lambung. Menariknya, penelitian menunjukkan kurkumin lebih selektif dalam aksinya, sehingga risikonya terhadap lambung jauh lebih rendah. Inilah mengapa banyak orang merasa lebih nyaman mengonsumsi kunyit jangka panjang dibandingkan obat kimia. Namun, inilah tantangan terbesarnya. Bioavailabilitas atau tingkat penyerapan kurkumin sangat rendah. Tubuh kita dengan cepat memetabolisme dan membuangnya. Disinilah rahasia terpentingnya muncul. Penelitian menemukan bahwa menambahkan sedikit saja lada hitam bisa menjadi game changer. Lada hitam mengandung senyawa bernama piperin. Piperin inilah kunci yang bisa membuka gerbang penyerapan kurkumin di usus kita. Piperin mampu menghambat proses metabolisme kurkumin di hati, sehingga kurkumin bisa bertahan lebih lama dan kadarnya di dalam darah bisa meningkat hingga 2000%. Ini bukan angka main-main, ini adalah peningkatan yang sangat dramatis. Selain lada hitam, kurkumin juga larut dalam lemak. Artinya, mengonsumsi kunyit bersama dengan sedikit lemak sehat, seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau dalam masakan bersantan yang sehat, juga bisa membantu penyerapannya. Inilah kearifan di balik masakan tradisional kita seperti gulai atau kari yang selalu menggunakan kunyit. Jadi, kesimpulannya jelas,
Minum perasan kunyit saja tidak cukup efektif. Untuk mengubah kunyit dari sekadar bumbu menjadi senjata rahasia lawan nyeri sendi, ia harus dikonsumsi dengan cara yang tepat, yaitu dikombinasikan dengan sejumput lada hitam atau sedikit lemak sehat untuk memaksimalkan penyerapannya. 5. Du Konggan. Dokter dan studi ilmiah. Sebagai dokter, saya selalu mendasarkan anjuran saya pada bukti ilmiah yang kuat, bukan sekadar katanya. Dan untuk kunyit, bukti-bukti itu semakin hari semakin banyak dan meyakinkan. Ini bukan lagi sekadar pengobatan alternatif, tapi sudah masuk dalam ranah pengobatan komplementer yang didukung oleh sains jurnal-jurnal medis internasional ternama seperti Arthritis dan Rheumatism dan Journal of Medicinal Food telah mempublikasikan banyak studi mengenai efektivitas kurkumin. Salah satu studi yang terkenal membandingkan efektivitas kurkumin dengan obat diklofenak natrium pada pasien artritis rheumatoid. Hasilnya, kelompok yang mengonsumsi kurkumin menunjukkan perbaikan gejala yang paling signifikan, bahkan lebih baik dari kelompok obat. Dan tanpa efek samping, studi lain yang berfokus pada pasien osteoartritis lutut juga menemukan hasil serupa. Pasien yang mengonsumsi ekstra kurkumin selama beberapa minggu melaporkan penurunan rasa sakit yang drastis, peningkatan fungsi sendi, lebih mudah berjalan dan naik tangga, dan penurunan penggunaan obat anti nyeri mereka. Dan ini bukan hanya penelitian di luar negeri. Di negara kita sendiri, para peneliti di institusi terkemuka seperti Universitas Gadjah Mada UGM juga telah melakukan banyak penelitian mengenai tanaman herbal Indonesia, termasuk kunyit. Hasil penelitian mereka secara konsisten mendukung penggunaan kunyit sebagai antiinflamasi yang aman dan efektif. Dukungan dari komunitas medis ini penting, karena ini memvalidasi apa yang sudah diketahui oleh nenek moyang kita sejak lama. Ini menjembatani kearifan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern. Para dokter tidak lagi ragu untuk merekomendasikan kunyit sebagai terapi pendamping bagi pasien nyeri sendi. Namun, penting untuk ditekankan, dukungan ini datang dengan catatan penting. Kunyit digunakan sebagai terapi komplementer atau pendamping. Artinya, ia bekerja paling baik jika digabungkan dengan gaya hidup sehat, fisioterapi, dan tidak menghentikan pengobatan utama dari dokter secara sepihak. Terutama untuk kasus-kasus artritis yang berat seperti RA22, adanya bukti ilmiah yang kuat ini memberikan kita kepercayaan diri dan ketenangan pikiran. Kita tidak lagi sekadar ikut-ikutan. Kita tahu bahwa di balik segelas jamu kunyit yang kita minum, ada dasar ilmu pengetahuan yang kokoh yang mendukung manfaatnya bagi kesehatan sendi kita. 6. Cara mengonsumsi kunyit dengan aman dan efektif. Nah, sekarang kita sampai pada bagian paling praktis. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi kunyit agar menjadi senjata rahasia kita? Ada beberapa cara. Bapak dan Ibu bisa memilih mana yang paling cocok dan nyaman. Pertama, teh kunyit atau air rebusan kunyit. Ini cara yang paling sederhana. Ambil 1-2. Ruas kunyit segar seukuran ibu jari. Cuci bersih, tidak perlu dikupas jika kunyit organik. Lalu geprek atau iris tipis. Rebus dengan 1-2 gelas air selama 10-15 menit. Saring, rahasia pentingnya. Tambahkan sejumput kecil lada hitam bubuk, cukup seujung sendok teh, dan setengah sendok teh minyak kelapa atau minyak zaitun ke dalam air rebusan hangat Anda sebelum diminum. Ini akan memaksimalkan penyerapannya. Kedua, jamu kunyit asam. Ini adalah cara tradisional yang sangat nikmat dan berkhasiat. Kombinasi kunyit dan asam jawa tidak hanya baik untuk sendi, tapi juga untuk pencernaan. Saat membuat kunyit asam, pastikan Anda juga menambahkan sedikit lada hitam ke dalam resepnya. Rasa pedasnya tidak akan terlalu terasa, karena tertutup oleh rasa asam dan manis dari gula aren. Ketiga, bubuk kunyit dalam minuman hangat. Jika tidak mau repot dengan kunyit segar, Anda bisa menggunakan bubuk kunyit berkualitas baik. Campurkan setengah hingga 1 sendok teh bubuk kunyit ke dalam segelas air hangat atau susu hangat susu sapi atau susu nabati. Sekali lagi, jangan lupa tambahkan sejumput lada hitam bubuk dan sedikit minyak kelapa untuk membantu penyerapan. Minuman ini sering disebut golden milk atau susu emas. Keempat, kapsul ekstra kurkumin. Ini adalah pilihan bagi mereka yang menginginkan dosis yang lebih terukur dan poten, atau bagi yang tidak suka dengan rasa kunyit. Cari suplemen yang terstandarisasi, yang jelas mencantumkan kandungan kurkuminnya. Pilih yang sudah mengandung piperin ekstrak lada hitam, atau diformulasikan dengan teknologi lain untuk meningkatkan penyerapannya.
Selalu ikuti dosis yang tertera pada kemasan, dan lebih baik lagi, konsultasikan dengan dokter Anda. Peringatan penting, siapa yang harus berhati-hati jika Bapak atau Ibu memiliki masalah batu empedu, sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin atau aspirin, atau akan menjalani operasi, konsultasikan dulu dengan dokter. Kunyit dalam dosis terapi bisa memengaruhi kondisi-kondisi tersebut. Juga, bagi penderita asam lambung, mulailah dengan dosis kecil untuk melihat reaksi tubuh. Waktu terbaik mengonsumsi kunyit adalah setelah makan ringan untuk menghindari potensi iritasi pada lambung. Konsistensi adalah kunci. Jangan berharap nyeri sendi puluhan tahun hilang dalam semalam. Minumlah secara rutin setiap hari, selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, untuk merasakan manfaatnya secara signifikan. Persis seperti yang dilakukan Ibu Wahyuni. Baiklah, kita sudah membahas begitu banyak hal luar biasa tentang kunyit. Sekarang, mari kita pertegas kembali solusi praktis dan takaran aman yang bisa menjadi panduan Bapak dan Ibu di rumah untuk mendapatkan manfaat kunyit bagi sendi. Kuncinya ada 3. Dosis yang tepat, cara penyerapan yang benar, dan konsistensi. Jangan asal minum. Ingat, tujuan kita adalah mendapatkan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Sebagai panduan umum yang aman untuk lansia, takarannya adalah sebagai berikut. Jika menggunakan kunyit segar, gunakan sekitar 1-3 gram per hari, atau kira-kira seruas ibu jari. Jika menggunakan bubuk kunyit kering, dosisnya adalah 1 sendok teh per hari. Selalu kombinasikan dengan sejumput lada hitam, sekitar 1/4 sendok teh, untuk setiap 1 sendok teh bubuk kunyit, untuk membantu penyerapan. Untuk suplemen ekstrak kurkumin, dosis yang umum dalam penelitian berkisar antara 500 hingga 1000 mg per hari, dan pastikan Anda memilih produk yang sudah mengandung piperin. Namun, untuk suplemen, saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda agar dosisnya bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda secara spesifik. Ingatlah kisah Ibu Wahyuni. Beliau tidak melakukan hal-hal yang rumit. Beliau hanya konsisten meminum air rebusan kunyit dengan sedikit lada hitam setiap pagi. Kebiasaan sederhana inilah yang memberinya kekuatan untuk kembali berdiri tegak saat sholat dan menggendong cucu kesayangannya. Hal sepele yang memberikan dampak luar biasa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai menyadari bahwa cara Anda mengonsumsi kunyit selama ini mungkin kurang tepat? Apakah informasi ini membuka wawasan baru bagi Anda untuk mulai memperbaiki kebiasaan tersebut demi kesehatan sendi yang lebih baik? Mulai hari ini, mari kita hindari kebiasaan buruk mengonsumsi herbal secara asal-asalin tanpa ilmu. Mari kita ubah kebiasaan tersebut menjadi sebuah ritual kesehatan yang cerdas dan terukur. Kombinasikan konsumsi kunyit yang benar ini dengan mengurangi makanan pemicu radang seperti gula berlebih, tepung-tepungan, dan gorengan. Niscaya, hasilnya akan jauh lebih optimal. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi berkah jika dibagikan. Saya yakin, di luar sana banyak sekali teman-teman kita saudara, atau orang tua lain yang masih berjuang melawan nyeri sendi, dan belum tahu informasi penting ini. Ayo, jadilah jembatan kebaikan. Bagikan video ini kepada mereka. Kirimkan di grup, WhatsApp keluarga atau komunitas Anda. Satu kali Anda membagikan video ini, bisa jadi Anda telah mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dan bebas dari nyeri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video tips lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.